Maka yang Masya Allah, selain dia mendapatkan tekanan yang luar biasa, rumahnya akhirnya masuk lalang orang untuk datang keluar dari rumahnya, maka Allah yang paling tahu gimana letihnya Ibunda Khadijah. Lihat caranya Allah menghibur Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah tidak disuruh oleh Allah pergi ke sana ke Taif, naik bukit turun bukit. Enggak. Allah menyuruh malaikat Jibril, turun kamu Jibril, kasih salam sama Khadijah dan sampaikan apa yang aku siapkan untuk Khadijah. Turun malaikat Jibril. Saya tutup dengan sebuah kisah lagi. Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu kita sepakat. Ibu yang paling kita takzim kepadanya. Ibu kita itu dua. Ibu yang melahirkan kita dan ibu secara konteks keimanan. Ibunda Khadijah itu ibu kita secara konteks keimanan. Kita boleh beda-beda umurnya, beda-beda keluarga kita, tapi kita punya satu kesamaan. Ibu kita secara iman sama. Ibunda Khadijah itu ibu kita. Ibunda Khadijah itu seorang wanita yang dipilih oleh Allah menemani Rasulullah. Apa yang ibu bayangkan kalau dia yang dipilih oleh Allah menemani Rasulullah? Berarti taraf keimanannya itu hampir sejajar dengan Nabi. Kenapa? Ya karena memang seorang laki-laki yang mendapatkan pekerjaan berat, berarti perempuannya itu ya harus memikul beban yang kurang lebih sama dan kekuatannya itu harus setara atau minimal mendekati. Itu Ibunda Khadijah karena dia yang pertama kali dipilih oleh Allah dan beliau seorang janda. Punya anak dua. Ketika kita mendapati Ibunda Khadijah, maka keimanan beliau itu luar biasa dan itu kentara sekali dalam bentuk penghormatannya dan bentuk full service-nya kepada baginda Nabi. Makanya grafik kekayaan Ibunda Khadijah dalam beberapa catatan sejarah, grafik kekayaan Ibunda Khadijah itu turun semenjak dia menikahi Rasulullah. Kenapa? Uangnya dipakai untuk membackup dakwahnya Rasulullah. Bukan hanya itu saja, Ibunda Khadijah juga harus siap dengan berbagai macam hal yang dilakukan oleh baginda Nabi. Yang paling saya salut adalah Ibunda Khadijah itu ketika mendapati Nabi Muhammad pergi tahannus ke Gua Hira, malam-malam naik ke gunung Hira yang kita sekarang kalau melihat dari bawah naik bis itu kecil sekali. Itu ketika dilakukan Nabi Muhammad, Ibunda Khadijah tidak pernah protes. Saking salamatus sodr itu lapang dadanya Ibunda Khadijah kepada suami itu segede itu. Tidak pernah beliau komen, wahai suamiku ngapain naik bukit malam-malam? Apa gak lebih baik kamu itu tidur di rumah bersamaku? Tidak pernah. Bahkan ketika Rasulullah SAW turun dalam kondisi gemetar ketika habis melihat malaikat Jibril, Ibunda Khadijah tidak sama sekali mengatakan, tuh kan, pulang-pulang gemeter. Gak pernah sama sekali. Yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah itu ngambil selimut, diselimutin itu. Dan beliau mengatakan, kamu itu orang baik. Kamu mungkin ada yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirimu. Itu namanya salamatus sodr. Lapang dada sama suami. Banyak istri hari ini ngaji, tapi belum tentu punya salamatus sodr. Saya nggak mengatakan ibu. Saya ngomong banyak istri. Salamatus sodr itu nggak gampang. Salamatus sodr itu contohnya apa Ustadz? Istri masak suaminya pulang udah makan. Kemudian gak apa-apa, alhamdulillah, insyaallah. Masakku ini karena Allah. Itu salamatus sodr. Kita tinggalkan itu, nanti panjang lah, sensitif itu. Yang bapak-bapak, ayo saya teruskan. Saya nggak teruskan. Saya teruskan Ibunda Khadijah. Lah Ibunda Khadijah itu, saya tadi mau cerita apa Ibunda Khadijah? Lupa. Oh iya. Lah Ibunda Khadijah itu merupakan perempuan yang paling lelah, kata para ulama. Kenapa paling lelah? Dia menemani Rasul ketika dakwah belum berhasil. Dalam tanda kutip.
Dia menemani Rasulullah ketika dakwah itu masih menjadi magnet permusuhan dan pertikaian, dan tidak ada kekuatan super yang melindungi pada saat itu dari manusia. Beliau diembargo, Rasulullah beliau ikutan diembargo. Ya, dan beliau harus menghadapi ancaman setiap harinya dengan tingkat eskalasi serangan yang luar biasa. Itu Ibunda Khadijah. Selain tertekan, gimana nggak tertekan? Suaminya diancam dan menjadi public enemy number 1 di kota Mekah. Lelah, Bu. Secara psikologi pasti lelah. Ya. Tapi Ibunda Khadijah, alhamdulillah nggak healing kemana-mana kan. Ibunda Khadijah itu lelah sekali. Tapi Ibunda Khadijah itu kuat. Selain lelah, maka beliau rumahnya itu paling ramai, Bu. Kenapa ramai? Karena banyak sahabat itu belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dakwah jahriyah ditegakkan. Dakwah jahriyah itu dakwah terang-terangan. Rumahnya Nabi itu masuk keluar para sahabat, Bu. Dan kita sepakat ya, saya tanya sama ibu-ibu, rumah itu ruang privasinya ibu-ibu atau tidak? Ya atau tidak ibu-ibu? Iya. Ruang privasinya seorang wanita itu rumah, apalagi kalau dia introvert sejati. Oh, Masya Allah itu. Orang introvert sejati kan kalau ketemu orang harus butuh healing 3 hari habis ketemu tamu. Saya termasuk introvert, tapi karena saya seorang dai, akhirnya saya jadi ambivert. Setengah introvert, setengah ekstrovert. Makanya kalau saya lihat ada ustadz dari sini pindah sini, saya tuh capek ngelihatnya. Karena bagi orang yang introvert, yang paling nyaman itu di rumah. Bersama keluarga dan tim, itu yang paling disenangi. Ya, saya cukupkan kajian kita, saya pulang. Maka sesungguhnya ruangan rumah itu ruangan yang paling disenangi seorang perempuan. Tapi sudah berkorban harta, finansialnya berkurang, tidak bisa berbisnis karena suaminya menjadi public enemy number 1. Dan beliau yang asalnya saudagar kaya dijatuhkan kehormatannya. Gimana nggak dijatuhkan? Suaminya disebut orang gila. Suaminya disebut orang gila. Suaminya disebut tukang majnun. Gimana tekanan demi tekanan? Pressure-nya itu luar biasa. Dan itu divalidasi sama Ibunda Khadijah. Ya dengan dia itu tetap melihat suaminya itu baik. Maka yang Masya Allah, selain dia mendapatkan tekanan yang luar biasa, rumahnya akhirnya masuk lalang orang untuk datang keluar dari rumahnya, maka Allah yang paling tahu gimana letihnya Ibunda Khadijah. Lihat caranya Allah menghibur Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah tidak disuruh oleh Allah pergi ke sana ke Taif, naik bukit turun bukit. Enggak. Allah menyuruh malaikat Jibril, turun kamu Jibril, kasih salam sama Khadijah dan sampaikan apa yang aku siapkan untuk Khadijah. Turun malaikat Jibril menjumpai Rasulullah. Lalu apa yang dikatakan malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, Allah dan Jibril menyampaikan salam untuk Khadijah. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha, ya, basyaraki, kata Rasulullah kepada Ibunda Khadijah, Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Sebuah rumah di surga. Yang rumah itu tidak ada kegaduhannya dan tidak ada keletihannya. Dikasih sifat 2. Jadi malaikat Jibril itu nggak mengatakan kamu dapat rumah di surga. Masya Allah ya ibu, kita bisa bayangkan Allah ngasih salam, malaikat Jibril ngasih salam, terus dikabarkan dapat surga. Coba kalau ibu-ibu sekarang dikabarin dapat surga, oh luar biasa. Ngaji nggak? Maaf ya, saya sudah punya rumah di surga. Maka Masya Allah itu, maka pada saat itu Allah itu lewat malaikat Jibril itu mengatakan pada Rasulullah, sampaikan kepadanya Allah membangunkan rumahnya di surga ya Rasulullah. Tapi ada 2 sifat, tidak ada keributan, tidak ada keletihan. Sekarang kita buka perkataan para ulama. Imam Nawawi berkata, kenapa rumahnya Ibunda Khadijah disifati dengan 2 sifat itu? Tidak ada kelelahan dan tidak ada kegaduhan. Karena Khadijah merasakan kegaduhan di rumahnya ketika sahabat itu datang silih berganti untuk belajar iman. Kenapa tidak ada keletihan?
Karena wanita yang paling letih di dalam menegakkan Islam itu Ibunda Khadijah. Dan maaf ya Ibu, Bapak, hari ini kita mencium bau wanginya keimanan yang merasuk pada paru-paru kehidupan kita. Itu disebabkan karena salah satunya harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah ketika menemani Rasulullah. Setiap masuk Islamnya kita, maka sesungguhnya Ibunda Khadijah mendapatkan bagian balasan di surga. Apa yang membuat Ibunda Khadijah dihibur sama Allah? Allah tidak mengatakan, nah nanti dipijitin sama malaikat. Tidak. Yang dilakukan Allah ketika memberikan healing kepada Ibunda Khadijah itu apa? Sebuah rumah di surga. Disitulah kita paham. Ini yang hilang dalam pembicaraan kita. Hilang dalam dialog kita. Yaitu adalah masalah surga.